Perkenalkan, nama saya Delviana Belina Hering dengan NIM 22.314.2702. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi aset tetap. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Jadi, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional. Aset tetap dapat diakui jika memenuhi kriteria-kriteria berikut, yaitu berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dalam operasi normal, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan klasifikasi aset tetap. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dikecualikan dalam pengaturan PSAP 07 akuntansi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan sesuai dengan jenis belanja modal dengan sebagai berikut. Yang pertama, tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat jalan, irigasi dan jaringan, yang kelima aset tetap lainnya, dan terakhir instruksi dalam pengerjaan. Yang berikut pengakuan aset tetap. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, berwujud. Kedua, masa manfaat lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, biaya perolehan dapat diukur secara andal. Tidak dimaksudkan untuk dijual. Dan yang terakhir, tidak diperoleh atau dibangun untuk digunakan. Pengakuan aset tetap berdasarkan perolehannya dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu dari hibah, dari sitaan atau rampasan, kepemilikan rumah, tanah di luar negeri, dan terakhir konstruksi dalam pengerjaan. Yang berikut saya akan menjelaskan pengukuran aset tetap. Perolehan aset tetap dapat melalui yang pertama pengadaan atau pembelian, swakelola, hibah dan donasi, dan terakhir pertukaran aset. Pengukuran aset tetap berdasarkan cara perolehannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, biaya perolehan diperoleh dengan pembelian, diperoleh dengan membangun sendiri, yang terakhir nilai wajar. Pengeluaran setelah perolehan awal. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah setelah aset tetap tersebut dimiliki atau ada dikenal dengan pengeluaran setelah perolehan awal. Pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan atau rehabilitas atau renovasi. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan pertukaran aset tetap. Yang pertama, biaya suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya yang diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer atau diserahkan. Yang kedua, satu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau suatu aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas. Baik, yang berikut penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan dilakukan agar nilai aset tetap disajikan secara wajar sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset. Yang berikut metode penyusutan aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang diperkenankan bagi pemerintah pusat adalah metode penyusutan garis lurus. Metode ini dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata selama masa aset terkait dengan atau tanpa memperhitungkan nilai sisa atau residu. Yang berikut penghentian dan pelepasan aset tetap. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Baik, yang berikut aset tetap yang hilang. Aset tetap yang hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Perlakuan terhadap nilai aset yang hilang. Yang pertama, saat penetapan aset hilang, aset tetap direklasifikasikan sebagai aset lainnya. Yang kedua, pemrosesan terhadap unsur kelalaian atau tidak.
Yang pertama, terdapat tuntutan ganti rugi aset lainnya direklasifikasikan sebagai piutang. Yang kedua, tidak terdapat tuntutan ganti rugi aset lainnya direklasifikasikan sebagai beban. Yang berikut penilaian kembali. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Yang berikut aset donasi. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan atau donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.